Perkenalkan, nama saya Bonan Hari Prayogo, NIM 2018 143 Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran muatan lokal. Di sini saya akan mengajarkan materi muatan lokal tentang makanan khas Kota Palembang, yaitu rujak mie. Bisa dilihat anak-anak, materi pembelajaran mulok hari ini makanan khas Palembang, rujak mie. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang rujak mie. Rujak mie merupakan makanan khas Kota Palembang, yang dimana ketika kita mendengar kata rujak mie, maka yang terlintas di pikiran kita adalah mie yang dicampur dengan bumbu rujak atau dengan dicampurnya dengan cuka. Rujak mie merupakan bisa juga bercampur dengan makanan dan bahan-bahan lainnya seperti makanan pempek, tauge, ketimun, mentimun, dan juga kerupuk. Di Palembang memang terkenal dengan kelezatan dengan pempeknya. Maka Kota Palembang adalah kota pempek. Pempek di Palembang juga dapat bervariasi dengan bermacam-macam, seperti dengan dicampurnya dengan kuah udang atau yang disebut dengan tekwan, dan bisa juga dicampur dengan telur yang disebut juga dengan pempek lenggang, dan juga bisa dicampur dengan kuah rujak yang telah disiapkan. Kuliner makanan di Palembang sudah dikenal luas oleh seluruh masyarakat di sekitar Palembang. Oleh karena itu, ketika ada orang yang bertamu atau mengunjungi restoran-restoran di Kota Palembang tersebut, maka orang tersebut akan disajikan oleh pihak restoran dengan menu masakan khas Kota Palembang seperti tekwan, model, bebek panggang, mie celor, rujak mie, dan pindang ikan, pindang tulang, dan sebagainya. Selain itu juga, makanan yang telah dibuat oleh restoran tersebut dapat menunjang status gizi bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita, dan bagi kebugaran jasmani tubuh kita. Bahan yang digunakan untuk membuat makanan tersebut adalah bahan yang secara alami, dan bahan tersebut tidak ada pengawet, dan juga bahan tersebut tidak ada bahan kimia. Dinas Pendidikan di Sumsel akan membuat rancangan tentang peraturan daerah atau Perda. Mereka akan membuat rancangan tentang penerapan muatan lokal di sekolah dasar di Kota Palembang, di mana peraturan tersebut akan menerapkan pembelajaran tentang adat istiadat, budaya, wisata, tempat objek wisata, dan makanan khas Kota Palembang. Pelestarian terhadap kearifan lokal hendaknya dilakukan di dunia pendidikan, karena pada kurikulum yang terbaru ini, guru dituntut untuk mengaplikasikan atau menyampaikan materi muatan lokal kedaerahan menjadi bagian dalam pembelajaran. Misal, mengenalkan budaya dan kearifan lokal kepada peserta didik. Di sini Bapak akan mencontohkan objek wisata saja. Objek wisata yang ada di Kota Palembang adalah Ampera dan jembatan Benteng Kuto Ampera dan Benteng Kuto Besar. Di sana ada dua tempat objek wisata yang saling berdekatan. Misal, ada warga yang jauh atau kota lain yang mengunjungi Ampera dan Benteng Kuto Besar, maka mereka telah mengunjungi objek wisata yang ada di Kota Palembang. Maka dari itu, kita yang sebagai warga negara Palembang di sini harus bangga memiliki jembatan Ampera dan Benteng Kuto Besar yang ada di Palembang tersebut. Di sini Bapak akan menyampaikan bahwa daerah kita Palembang ini harus dilestarikan dengan baik, atau juga dibudidayakan atau disampaikan kepada orang-orang agar
diri kita menjadi cinta daerah tanah air sendiri. Untuk melestarikan kearifan lokal dan budaya, Sulsel Dinas Pendidikan berencana memasukkan materi pembaruan materi lokal khas daerah kurikulum 2013. Saat ini telah terjadi perilaku konsumsi makanan tradisional serta perilaku konsumsi makanan di kalangan remaja dan anak-anak. Makanan tradisional yang ada di Kota Palembang ini sudah sedikit digemari oleh anak-anak atau peserta remaja yang makanannya jarang dimakan oleh orangnya. Misal, sekarang masyarakat atau remaja anak-anak senang memilih makanan yang siap saji seperti mie instan. Makanan yang tersebut adalah belum tentu makanan yang instan tersebut mengandung gizi yang seimbang. Sini Bapak akan memberikan cara pertama dulu bahan-bahan untuk membuat rujak mie. Di sini Bapak akan menyampaikan bahan membuat rujak mie. 1. Mie kuning 1/4 kilo, kecambah 1 ons, ketimun 1 buah, cabai rawit 7 buah, bawang putih 5 siung, gula batok 1 ons, asam jawa secukupnya, garam secukupnya, kerupuk secukupnya. Di sini anak-anak bisa lihat bahan yang pertama kali untuk memasak. Ini anak-anak. Di sini pertama yang kita lakukan adalah perebusan gula batok dan asam jawa untuk membuat cukanya terlebih dahulu. Setelah itu penggilingan cabai rawit dan bawang putih seperti yang dilihat di gambar ini. Bapak sedang menggiling cabai rawit dan bawang putih. Setelah itu kemudian cabai rawit dan bawang putih dimasukkan ke dalam wadah dan tercampurnya gula batok dan asam jawa yang telah direbus tadi. Setelah itu merebus kecambah sampai lembut. Sini anak-anak bisa lihat Bapak sedang merebus kecambah sampai lembut dan juga merebus mie kuning hingga matang. Sini ini mie-nya, ini kecambahnya. Setelah itu Bapak sedang menggoreng kerupuk hingga matang, hingga enak santap untuk dimakan. Sini bisa dilihat menggoreng kerupuk sampai matang. Oke, contoh tadi makanan rujak mie. Misal ada seorang dari luar kota mampir ke rumah kita dan kita membuat makanan rujak mie tersebut dan kita menghidangkan kepada mereka, maka mereka telah mencicipi makanan khas Kota Palembang kita dengan rujak mie tersebut, dan kita akan bertanya bahwa apakah rujak mie tersebut enak. Apabila mereka menjawab enak, maka kita sangat berterima kasih bahwa Kota Palembang kita sangat banyak memiliki makanan khas Kota Palembang yang enak dan siap dan juga sangat sehat untuk kesehatan tubuh kita. Maka dari itu Bapak akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan pesan Bapak lagi, kita jagalah nama Kota Palembang ini dengan kearifan lokal, budaya, dan istiadat kita dengan sebaik-baiknya, dan kita lestarikan dengan yang sepantasnya, dan kita jaga nama baik Kota Palembang ini. Semoga Kota Palembang ini menjadi kota yang terhebat atau yang terbaik bagi Indonesia tersebut.